Halo Opa dan Oma, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan Opa dan Oma di acara kita Markisah. Mari kita sehat. Nah, konten ini akan menolong Opa dan Oma untuk tetap memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang damai, dan hati yang selalu bergembira dan bersuka cita. Yuk, saya mengajak Opa dan Oma untuk bersemangat ya. Sambil goyang-goyang kita memuji Tuhan, kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan
Nah, tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan senam ya. Nah, senam kita kali ini adalah refleksi tepuk nadi. Nah, Opa dan Oma bisa praktekkan ini di rumah gitu ya. Nanti dengan video yang akan saya kasih, Opa dan Oma silahkan mencobanya di rumah gitu ya. Supaya Opa dan Oma tetap memiliki tubuh yang sehat. Siap ya? Senam refleksi. Mulai dengan tepuk tangan. 1 2 3 4. Gerakan kedua, tepuk jari. 1 2 3 4. Jalin tangan. 1 2 3 4. Silang ibu jari. 1 2 3 4. Adu kelingking. 1 2. Adu sisi telunjuk. 1 2. Ketok pergelangan. 1 2. Ketok nadi. 1 2. Tekan jari. 1 2. Buka dan mengepal. 1 2. Menepuk punggung tangan bergantian. 1 2 3 4. Menepuk lengan dan bahu. 1 2 3 4. Menepuk pinggang. 1 2. Menepuk paha. 1 2 3 4. Menepuk samping betis. 1 2. Jongkok berdiri. 1 2 1 2. Menepuk perut. 1 2. Gerakan ke-18. Tutup kaki kiri rapat. Jinjit. 1 2 1 2. Renungan kita hari ini berjudul Berdamai dengan Masa Lalu. Kita ini unik gitu ya, bahkan kadangkala kelewat unik gitu. Khususnya berbicara tentang penerimaan diri. Kita ini bisa loh dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi kita ini juga bisa tidak memaafkan diri kita sendiri, khususnya saat kita melakukan kesalahan.
Kita bisa berdamai dengan orang lain, tetapi seringkali kita mengalami kesulitan untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita tetap tidak bisa mengampuni diri sendiri, walaupun kadangkala orang yang mungkin kita rugikan, dia sudah melupakan, bahkan dia juga sudah mengampuni kita. Akibatnya hidup kita selalu merasa tertuduh, terintimidasi oleh karena apa yang sudah kita lakukan. Nah, setiap orang hebat pernah melakukan kesalahan. Setiap sisi-sisi kebesaran selalu tersembunyi kegagalan. Bahkan orang yang paling suci sekalipun ada kalanya ia jatuh di dalam dosa. Ada hal yang harus selalu kita ingat bahwa kesalahan bisa kita perbaiki dan bukan berarti itu vonis gagal untuk selamanya. Kesalahan merupakan sebuah proses pembelajaran di dalam kehidupan kita. Dan tak seharusnya kita menolak untuk kita mengampuni diri kita sendiri. Di dalam Alkitab pun sisi-sisi kebesaran tokoh-tokoh Alkitab juga terselip kesalahan dan kebodohan mereka. Siapa saja mereka? Contoh saja Abraham. Abraham adalah bapak orang percaya. Tapi dia juga pernah membuat sebuah kesalahan yang fatal ketika dia mengambil Hagar menjadi istrinya. Lalu juga Musa pernah melakukan kesalahan. Ia tidak masuk ke tanah perjanjian oleh karena apa? Ia memukul batu dengan kemarahan. Yosua juga gagal menilai orang Gibeon sehingga ia diakali habis-habisan. Daud, si penyembah yang dikatakan sangat dekat dengan Tuhan pun melakukan affair yang memalukan dengan Batsheba. Petrus, si mulut besar itu, justru dia menyangkal Yesus di depan hamba perempuan meskipun pada malam sebelumnya dia berkata sedemikian rupa. Mereka semua pernah melakukan kesalahan. Mereka semua pernah melakukan kebodohan yang sangat fatal. Tetapi meskipun demikian mereka punya keberanian untuk berdamai dengan diri mereka sendiri. Berdamai dengan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan di saat kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal atau kita jatuh di dalam dosa? Apakah kita akan membiarkan iblis terus-menerus meneror pikiran kita, terus-menerus mengintimidasi kita? Atau sebaliknya, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, dan dengan pengampunan yang sudah Tuhan berikan, kita juga mengampuni akan diri kita sendiri. Opa dan Oma, tanpa berdamai dengan diri kita, tanpa berdamai dengan masa lalu kita, kita tidak akan pernah bisa hidup tenang dan bahagia. Karena jiwa kita akan tertekan, jiwa kita akan dihantui oleh kesalahan di masa lalu. Di Mazmur 31 yang pertama berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan, Allah Sang Pengampun itu telah menyatakan pengampunannya kepada setiap kita. Melalui putranya Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang sudah diampuni kehidupan kita masa lalu, kehidupan kita sekarang, dan kehidupan kita yang akan datang. Oleh sebab itu, inilah saatnya Opa dan Oma belajar untuk berdamai dengan segala kesalahan, dengan segala hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan di masa lampau. Silahkan Opa dan Oma ambil secari kertas. Lalu kemudian tulislah kesalahan-kesalahan itu. Sesuatu yang mungkin sulit untuk dilupakan, segala sesuatu yang mungkin saat ini masih meneror pikiran Opa dan Oma. Lalu berdoalah, mintalah Tuhan meyakinkan dan firman-Nya meneguhkan Opa dan Oma bahwa di dalam Kristus kita semua diampuni. Dan setelah itu, buanglah kertas itu. Sebagaimana Tuhan juga sudah membuang dosa-dosa kita. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati Opa dan Oma sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan kami di masa lalu, di masa sekarang, maupun mungkin di masa depan yang akan kami lakukan. Melalui putramu Yesus Kristus kami diyakinkan betapa berbahagianya
orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebahagiaan itu dengan kami berdamai dengan kesalahan atau masa lalu kami yang mungkin kami menyakiti akan orang yang terdekat dengan kami, yang mungkin kami melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Melalui anugerah yang sudah Engkau berikan, kami pun juga boleh menerima kenyataan dan berdamai dengan masa lalu kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.